Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alimat, kembali lagi bersama kita di sini dalam acara Mutiara Ramadan Madrasah Mu'alimat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perang, bukan sembarang perang, yaitu Perang Badar. Dalam acara Mutiara Ramadan kali ini, kita sudah ditemani dengan Ustadzah Sayyidah Baroh. Bagaimana Ustadzah kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Ustadzah Sayyidah Baroh ini sering kita panggil dengan nama Ustadzah Sabar, begitu? Ya, oke, langsung saja. Sahabat Mu'alimat tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Langsung saja kepada beliau, Ustadzah Sabar, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alimat yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Gimana kabar sahabat Mu'alimat semuanya di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Dengan segala usahanya sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Mu'alimat sekalian, pada kesempatan hari ini saya diberi tema untuk menyampaikan tentang hikmah Perang Badar. Mungkin sahabat Mu'alimat semuanya sudah pernah mendengar apa itu Perang Badar. Perlu kita ketahui, setelah Rasulullah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah melakukan hijrah, dan di sana beliau berdakwah kurang lebih selama 10 tahun, ada 74 kali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sebanyak 27 kali atau yang sering kita sebut dengan istilah Ghazwah. Dan ada 47 kali peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah atau yang sering kita sebut dengan Saraya atau Syariah. Sahabat Mu'alimat semuanya, mengapa Perang Badar ini dianggap sebagai perang atau momentum penting dalam Islam? Yang pertama, perang ini terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Jumlah pasukan Islam saat itu hanya 313 dan harus melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Bisa dikatakan 1:3, ini hal yang luar biasa sekali sahabat Mu'alimat. Peperangan ini mengapa mengambil nama Badar? Nama Badar ini kan sebetulnya nama mata air, di mana nanti hubungannya dengan strategi yang akan digunakan oleh kaum muslimin. Sahabat Mu'alimat semuanya, Perang Badar terjadi di dekat sumur milik Badar. Sebab utamanya karena apa, sahabat Mu'alimat semuanya? Karena kaum kafir Quraisy merasa iri, dendam, cemburu melihat perkembangan agama Islam di kota Yastrib atau Madinah yang demikian hebat. Penduduk Yastrib yang memeluk agama Islam semakin hari semakin meningkat. Nah, itulah sebab terjadinya Perang Badar. Nah, sahabat Mu'alimat, peperangan Badar ini ada yang kita sebut dengan Badar Sugro, ada yang kita sebut dengan Badar Kubro. Jadi sebelum terjadi Badar Kubro ini sudah pernah terjadi peperangan-peperangan kecil. Nah, itu sahabat Mu'alimat. Nah, adapun strategi yang digunakan di dalam Perang Badar ini, yang pertama adalah pengetahuan akan kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan lawan bagaimana supaya kita nanti bisa menentukan strategi. Yang kedua, usaha dalam menciptakan kondisi yang dapat mendukung kemenangan Badar. Meliputi apa? Satu, perang tanding. Jadi sebelum terjadi perang secara sebenarnya, itu diadakan perang tanding terlebih dahulu. Hal yang penting dari itu adalah taktik dalam pertempuran. Ini kita harus pahami. Di dalam kehidupan kita sehari-hari,
apapun yang akan kita lakukan pasti ada strategi, ada taktik, ada teknik. Nah, ini kita diberi pembelajaran yang luar biasa oleh Rasulullah bahwa di dalam perang Badar pun hal-hal itu tadi, taktik, teknik, strategi itu juga harus diperhatikan. Ketiga, adanya pemilihan medan tempur. Jadi kita juga harus mengetahui di mana medan tempur yang akan kita gunakan. Jadi ada, kalau dalam istilah sekarang, ada observasi. Bagaimana keuntungan dan kelebihan kalau kita bertempur di Badar. Nah, sahabat mu'alimat semuanya, dari peristiwa Badar ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam melakukan sebuah perjuangan itu pasti ada satu tantangan. Yang kedua, ada resiko dari kebijakan yang akan kita ambil di dalam menempuh atau melakukan sesuatu untuk meraih tujuan tersebut. Sahabat mu'alimat semuanya, perang Badar ini memang sangat penting bagi perkembangan umat Islam ke depannya. Karena apa, sahabat mu'alimat? Perang Badar ini bukan hanya perang melawan hawa nafsu, tetapi juga perang melawan sebuah keburukan, karena kebenaran atau kebaikan yang akan kita tegakkan. Yang kedua, adanya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena perang ini terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, jumlah pasukan Islam sangat sedikit, atau tadi di depan saya katakan 1:3. Ini kalau tidak memiliki mental baja, pasukan Islam bisa kalah saat itu. Tetapi dengan semangat yang luar biasa, semangat untuk menegakkan kebenaran, alhamdulillah akhirnya umat Islam meraih kemenangan. Yang ketiga, bahwa pembuktian dalam beribadah kepada Allah. Apakah hanya rutinitas belaka yang kita lakukan atau hanya karena Allah? Jadi seperti itu hikmah perang Badar yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Sabar. Untuk segmen yang kedua, yaitu sesi pertanyaan, tetapi sebelumnya kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, berjumpa lagi bersama kami di segmen yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa perang Badar ini dilakukan ketika bulan Ramadan? Jadi nggak yang bulan-bulan lain, karena kan tantangan juga itu kan puasa, kemudian kita menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kepada Ustazah Sabar, dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sahabat mu'alimat semuanya, perlu diketahui bahwa tahun 2 Hijriah ini adalah tahun pertama turunnya perintah puasa. Jadi memang sangat berat sekali harus berperang di bulan puasa, dan mau tidak mau saat itu kaum muslimin harus tetap berpuasa ketika menjalani perang Badar ini. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa perang Badar ini bukan hanya perang melawan kaum kafir Quraisy, tetapi perang melawan diri sendiri, karena harus tetap berpuasa dan dia harus berperang di medan perang. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, apa dampak dari perang Badar itu sendiri terhadap masyarakat suku Quraisy pada waktu itu? Ya, bagaimana Ustazah? Oke. Tadi di awal saya sampaikan bahwa perang Badar ini dampaknya sangat luar biasa, ya. Jadi saat itu orang-orang di sekitar Jazirah Arabia itu mulai berpikir, Islam itu apa toh? Kok dengan kekuatan yang bisa dikatakan kecil, hanya 313 orang, bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang mulai melihat otoritas Rasulullah saat itu sebagai pemimpin atas berbagai golongan di masyarakat Madinah itu semakin kuat. Masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai akhirnya menjadi damai. Itu kan luar biasa, ya. Yang kedua, suku Arab
yang saat itu berada di Madinah dan sekitarnya mulai memeluk agama Islam juga. Jadi mereka mulai membangun persekutuan dengan kaum muslim di Madinah. Dengan perdamaian ini tadi, maka ekspansi atau perluasan wilayah Islam di luar Madinah atau bahkan di luar Jazirah Arabia, nanti kelanjutan berikutnya itu, maka bisa dimulai saat itu. Ya, jadi dampaknya memang luar biasa akibat kemenangan Badar ini. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa pandangan POV dari Perang Badar ini terhadap dunia Arab khususnya dan dunia luas pada umumnya, Ustazah? Oke. Jadi begini, Mbak. Perang Badar ini mungkin bagi orang awam melihatnya ini adalah sebuah peperangan biasa, ya. Tapi bagi orang yang bisa melihat, ini adalah suatu momentum yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini merupakan pembuktian bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, mengapa harus dengan pertempuran? Karena kondisi saat itu memang memungkinkan atau mengharuskan kaum muslimin untuk berperang. Di sisi lain menunjukkan bahwa Islam itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar peperangan, tetapi perang dalam arti yang sesungguhnya, perang melawan hawa nafsu, perang melawan lawan, perang sebagai pembuktian jati diri bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Demikian, Mbak. Baik sahabat Mu'alimat, bagaimana penjelasan dari Ustazah Sabar? Tentu saja sudah sangat jelas ya. Jangan lupa bagi sahabat Mu'alimat semuanya untuk senantiasa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hikmah yang dapat kita ambil dari Perang Badar. Oke, sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu close statement dari Ustazah Sabar. Ada beliau? Ya. Terima kasih sahabat Mu'alimat semuanya. Mungkin ada sedikit pesan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Islam dulu dikembangkan tidak hanya dengan dakwah bilisan, tetapi dengan perjuangan fisik kaum muslimin yang sangat luar biasa. Sudah menjadi kewajiban kita saat ini beribadah dengan baik, meningkatkan ibadah kita dari hari ke hari semakin baik, karena kita sudah tidak lagi berhadapan dengan lawan secara fisik. Lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Terus berbuat baik, jangan lelah menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, kita serasa mendapatkan mata air di tengah oase begitu ya sahabat Mu'alimat. Baik, kita akhiri untuk acara Mutiara Ramadan pada kali ini. Jangan lupa sahabat Mu'alimat semuanya untuk follow sosial media baik Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok di @mu'alimatjogja. Jangan lupa sahabat Mu'alimat untuk like, share, komen di YouTube kita juga yaitu di Mu'alimat Jogja. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.